بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid As-Salam Indosemen, Jalan Raya Bogasari, Gunung Putri, Citerep, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan amalan-amalan yang selama ini kita lakukan. Apakah betul amalan-amalan yang selama ini kita lakukan betul-betul dicintai Allah? Ya, tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Judun Junaidi dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan membahas tentang tujuan dalam beramal. Insya Allah Kiai Haris Hakam akan menjabarkan kepada kita semuanya. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi Al-Jauhari. Beliau sahabat saya dan sahabat saya yang kedua, host kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofyan, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan tema yang disampaikan oleh host kita, bahwa sebenarnya memang setiap muslim itu harus mengerti. Ibadah itu jangan selalu diartikan itu sholat.
puasa, zakat, haji. Sempit kalau kita mengartikan itu adalah sebagai ibadah. Ibadah-ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sifatnya primer. Ibadah yang sesungguhnya tidak boleh dikurangi dan itu menjadi sebuah kebutuhan hidup sebagai seorang makhluk. Nah, oleh karena itu memahami ibadah itu yang penting nih. Ta'abbud, ya, di dalam bahasa disebut dengan ta'abbud, beribadah itu maknanya ittakhazahu abdan. Ketika seseorang itu menjadikan dirinya itu hamba Allah. Paham ya Bu ya? Bu, paham ya Bu, Bapak, saudara sekalian? Jadi orang yang beribadah itu maknanya meletakkan dirinya itu di bawah dan meninggikan Tuhan di atas. Selesai sudah, penghambaan itu bagus. Oleh karena itu bisa jadi dia sholat bentuknya, bisa jadi puasa bentuknya. Tetapi ketika dia tersenyum kepada sahabatnya, kepada saudaranya, karena dia memang idkhalus surur, ingin memberikan kegembiraan kepada orang lain, maka dia sedang beribadah. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulama-ulama itu semua hal yang mubah ketika dinazarkan itu menjadi nilainya ibadah. Yang sunnah jadi bernilai ibadah. Makan, minum, tidur, mubah. Enggak ada pahalanya, silakan makan, silakan minum, silakan tidak tidur. Tapi ketika dia makan, dia minum, dia tidur, dia niat supaya kuat badannya melakukan ibadah, yang mubah bisa menjadi penghambaan kepada Tuhan. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak saudara sekalian, ada orang dan jangan sampai terjadi kecuali para pemula, kecuali anak kecil melakukan ibadah itu karena kewajiban. Ada orang ibadah karena kewajiban. Sholatnya cepat betul. Ada orang sholat isya 4 rakaat cuma 2 menit. Ditanya, kok sholatnya cepat? Dari kecil gua udah sholat, udah apal katanya. Saking apalnya jadi cepat gitu. Pasti orientasinya melakukan kewajiban semata. Tapi ada orang yang melakukan ibadah, dia konteksnya itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah, dia sadar. Allah yang menyiapkan oksigen, Allah yang menyiapkan peralatan tubuhnya begitu komplit. Dia pikirkan tidak mungkin makhluk bisa menciptakan. Maka pada saat yang semacam itu ketika dia disuruh melakukan satu ritual ibadah, ibadah mahdoh, dia tidak cari pahala. Apa yang dia cari? Dia sudah bersyukur kepada Allah. Bahkan di antara orang yang beribadah karena bersyukur, ketika dia melakukan sholat itu, ya di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni, dia tidak mau membacanya. Kenapa? Saya malu meminta rezeki lagi karena sudah terlalu banyak Allah memberikan rezeki. Itu yang level kedua. Nah yang ketiga Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ada orang yang beribadah tapi merupakan pendekatan diri kepada Tuhan. Dia tidak ingin masuk surga. Ibu pengen masuk surga. Bener nih, ini kita dicatat nih di masjid nih. Ibu pengen masuk surga. Udah pantas belum masuk surga? Bagus kalau pede. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi orang yang ibadahnya bagus nggak pengen masuk surga. Orang yang ibadahnya bagus tidak takut dengan panasnya neraka. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita, Kiai Jujun. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Hakam. Masya Allah betapa kita dijelaskan tujuan-tujuan kita dalam beramal. Ada peringkat-peringkat yang luar biasa hingga di peringkat yang tertinggi, yaitu untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Sehingga amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan bukanlah menjadi beban, namun justru kebutuhan untuk penghambaan kita atau ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan saja apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala?
Ta'ala. Nanti insya Allah Kiai Jujun Junaidi akan menjabarkan atau menjelaskan kepada kita semuanya di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi Kiai Haji Haris Hakam menjelaskan kepada kita semuanya tujuan dalam beramal. Bahkan sesuatu yang mubah, sesuatu amalan-amalan yang keseharian yang itu hukumnya mubah justru menjadi ibadah ketika kita menghambakan amalan-amalan kita yang kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Jujun Junaidi akan menyampaikan kepada kita semuanya amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Guru saya Kiai Haji Haris Hakam, Ustaz Sofyan yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid As-Salam, Indosmen Cibinong, Citerep, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Tadi guru kita sudah menjelaskan tentang esensi bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Jadi makan juga bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Makan bisa jadi haram kalau salah. Bahkan makannya makan barang haram. Makan halal pun kalau berlebihan sampai muntah bisa menjadi haram. Makanya hati-hati, hidup ini bisa jadi ibadah. Semua detik bisa jadi ibadah. Apalagi kalau ngaji itu nanti lagi. Kalau sekarang tidak cukup waktunya. Saya disuruh menjelaskan tentang apa saja amalan yang dicintai Allah. Saya akan mensetir sebuah hadis yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul, bertanya pada Rasul, Ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amal apakah yang utama, yang dicintai Allah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Satu itu. Jadi ini suka salat semuanya. Sok salat tara. Suka salat. Salatnya on time atau in time? On time itu tepat waktu. Dur cong kata orang Sunda mah. Dur bedug cong salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung siap-siap, sholat qobliyah, sholat berjamaah, begitu sholat ba'diyah. Itu orang yang on time. Ada yang in time, tenang aja nanti juga jam 2 juga masih bisa sholat zuhur. Bisa, tapi pertanyaannya bagaimana kalau jam 1 Anda mati? Berarti mati sebelum meninggal, sebelum sholat zuhur. Padahal sudah waktu masuk sholat zuhur, dosa besar. Makanya amal yang dicintai Rasulullah, Allah kata Rasulullah, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, tepat waktunya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua kata Rasulullah adalah birrul walidain. Berbuat baik pada ibu bapak kita. Jadi amal yang dicintai Allah yang kedua adalah berbuat baik pada orang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Begitu. Bahwa yang pertama Allah memerintahkan pada kita untuk menyembah padanya dan tidak menyembah selainnya. Yang kedua, Allah memerintahkan pada kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Urutannya nomor 2 setelah menyembah Allah. Banyak kadek teh, awas nih, ibu-ibu harus baik ya pada orang tuanya. Jangan. Sekarang ini kan begini, kalau kita kaya, kalau orang tua kaya, kita ini jadi raja semua. Orang tua kaya, anaknya raja. Punya mobil dipakai anaknya, ditanya sama saya, nah itu mobil siapa? Mobil saya, bapaknya marah enggak? Enggak.
Karena harta orang tua itu harta Sekarang balikan, yang kayanya anaknya. Orang tua kadang-kadang jadi pembantunya di rumahnya. Bahkan banyak orang anak sekarang yang anaknya memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Nauzubillah. Ada orang yang ketika saya ngomong begini dia tersinggung. Kemudian datang pada saya. Pak Kiai, kan di panti jompo juga saya membayar. Mahal. Pak, Bapak ini semuanya diukur sama duit. Bukan itu masalahnya Pak. Saya bilang. Kalau dulu Bapak diladeni sama orang tua Bapak, sama ibu Bapak. Sekarang giliran Bapak yang meladeni orang tua Bapak. Kamarnya harus paling gede di rumah. Bukan ini malah kamar dia yang gede. Kamar orang tuanya deket WC di belakang. Nauzubillahi min dzalik. Awas, urutan kedua adalah bagaimana memuliakan orang tua, berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, kemudian apalagi ya Rasulullah? Sumayun ya Rasulullah. Kata Rasul yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kalau zaman Rasul, jihad mungkin salah satunya berperang melawan kafir. Kalau sekarang bagaimana jihad? Jihad sekarang ada bersungguh-sungguh. Bapak bersungguh-sungguh dalam rangka mencari nafkah untuk istri. Itu juga sudah jihad. Nah, ada satu lagi amal yang dicintai oleh Allah itu. Apa? Kata Rasulullah, adwamuha wa inqallah. Berbuat baik itu harus dawam, harus terus menerus meskipun sedikit. Baca Quran meskipun satu ayat tapi terus dawam setiap pada sholat. Satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim, tutup. Tapi terus dawam, itu lebih baik daripada satu juz tapi setahun sekali. Benar? Makanya amalan yang dicintai oleh Allah kata Rasul adalah adwamuha wa inqallah. Mendawamkan, membiasakan terus menerus amalan tersebut meskipun amalan itu sedikit. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan balik dari sini diamalkan itu yang 4 itu, sehingga insya Allah ada yang bisa diamalkan setelah pengajian bubar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai kita, Kiai Jujun Junaidi. Ternyata ada 4 suatu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah konsistensi. Suatu amalan-amalan walaupun sedikit namun kita istiqomah melakukan, insya Allah itu bagian dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah jangan-jangan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini merupakan amalan-amalan yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita bahas di segmen ketiga dan juga keempat. Di segmen diskusi nanti pemirsa, kita akan bahas bersama-sama bersama guru-guru kita, Kiai Jujun Junaidi dan juga Kiai Haris Hakam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih kembali di Damai Indonesiaku. Kita masih dengan tema besar kita yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Haris Hakam dan juga Kiai Jujun Junaidi telah memberikan penjelasan pemaparan kita bagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen ini pemirsa kami akan buka sesi diskusi. Yang pertama kami persilahkan kepada jamaah yang ada di sini, Bapak Wira, insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Silakan Pak Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira dari Citerep. Mungkin yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, banyak ibadah-ibadah yang amalan-amalan yang baik diterima Allah. Tapi ada semua orang umat muslim melaksanakan ibadah haji, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara apa yang disukai Allah, ibadah apa yang disukai Allah. Karena puasa itu buat diri kita. Tapi di antara yang lain, apa ibadah yang diterima, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Silakan Kiai Haris Hakam bisa dijawab. Ya baik, sebenarnya kandungan dari ceramah Kiai Jujun sudah bisa memberikan, ya sudah representatif untuk memberikan jawaban dari Pak Wira ini. Kalau lawanan dari yang dicintai, yang tidak disukai, maka itu kembali kepada
niat dari orang yang melakukannya, Pak. Dia sholat tapi bukan karena Allah dia melakukannya. Itu termasuk tidak disukai oleh Allah. Termasuk tadi pada penjelasan saya yang ketiga, nanti di mahkamah Rabbul Jalil, di hadapan Allah, ada seorang yang ditampilkan, ya Allah, hambamu yang ini ibadahnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, puasanya bagus, tapi dia pengen masuk surga, bukan karena engkau ya Allah. Ya Allah, orang ini bagus ibadahnya tapi dia melakukannya karena dia takut dengan nerakamu, bukan karena engkau ya Allah. Ini kualitasnya rendah. Fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya itu finalnya bagaimana? Allah yang menentukan, kita tidak bisa mengintervensi. Tetapi pada kajian kita ini rendah. Kenapa? Karena konsentrasinya, niatnya itu bukan karena Allah. Jadi semua amalan apabila dia lakukannya karena Allah tanpa pamrih, itu subhanallah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Wahai Rasul, apa itu yang dimaksud dengan ikhlas? Fasakatan Nabi anil jawab. Nabi diam, gak bisa jawab. Hebat enggak? Wasa'ala Jibril wal Jibril ya la yujab. Ya. Pada saat itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Tanya lagi Israfil sampai bertanya kepada Allah apa yang dimaksud dengan ikhlas itu tadi. Maka turunlah malaikat Jibril membisikkan Nabi untuk menyampaikan kepada orang yang bertanya. Al-ikhlas sirrun min asrarillah yu'ti ala qalbi may yasha. Ikhlas itu adalah satu rahasia antara si pelaku dengan Tuhan dan Allah memberikan kemampuan itu kepada hati seseorang. Apa maknanya? Harus minta. Allah maj'alni mukhlisa, jadikanlah saya orang yang ikhlas. Kemudian perilakunya dia berlaku ikhlas terus, maka orang yang mampu menyembunyikan, merapatkan tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia dan Allah, itulah ibadah yang bagus. Baik, terima kasih Kiai Harisaka, mudah-mudahan terjawab apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Wira tadi. Dan berikutnya saya ke jamaah ibu-ibu, ada Ibu Sukarni yang akan memberikan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Jujun Junaidi. Silakan boleh berdiri Ibu Sukarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain amalan yang 4 tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Kiai, amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah, sederhana tapi penuh berkah dan kita jarang menyadarinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Silakan Jujun. Sesungguhnya semua amalan kalau esensinya seperti yang diutarakan oleh guru kita Kiai Haji Harisakam, maka itu sangat dicintai Allah. Sebut saja ibadah haji. Ibadah haji biayanya mahal gitu kan, meninggalkan keluarga lama di sana. Kalau NH reguler kan 42 hari ya, NH plus 25 hari, ya lama. Tapi kalau niatnya hanya ingin punya gelar disebut haji di Citerep sini di Bogor, biar nanti orang manggilnya Bu Haji, Pak Haji, maka sesungguhnya itu sia-sia. Tapi amalan sederhana tapi nyata yang bisa Ibu tanyakan tadi, senyum saja itu sudah sesuatu yang dicintai Allah. Ketika senyum kita ini betul-betul untuk membahagiakan orang. Haji mahal, tapi kalau niatnya tidak baik, maka sia-sia hajinya. Begitu, makanya setengah daripada pekerjaan itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ibu mah tuh yang tidak disadari Pak, ibu mah ke suami saja. Melayani suami dengan ikhlas, itu ibadah yang luar biasa. Allah cintai, bahkan ketika ibu menolak ajakan suami, dan suami marah, maka Allah mengutus para malaikat turun ke bumi untuk melaknat wanita tersebut sampai subuh. Ayo, itu bukan kata saya, hadis. Idza da'ar rajulu muratahu ila firasyi fa abad fa bata ghadban la'anat hal malaikah hatta tusbiha.
Ketika seorang istri diajak oleh suaminya marah, tidak mau, menolak dan suaminya marah, maka malaikat turun dari langit melaknat wanita tersebut sampai subuh. Saya mau tanya, ibu mending melayani, mending tidak? Weh, ibu jawab. Mending melayani, mending tidak? Bapak-bapak yang sudah lama tidak dilayani, coba nanti malam toel ya Pak ya. Ini kan ibu nanya sederhana, tapi jarang kita sadari. Memberikan suguhan pada suami dengan penuh sukacita, bahagia, membahagiakan suami. Inna dzarta ilaiha sarratka. Apabila suami melihat ibu, suami selalu bahagia. Wah, luar biasa itu. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang makin disayang. Bukan ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang payah. Tidak kebeli uyah. Akhirnya menjual kopiah ke biaya 500 rupiah murah meriah. Baik Kiai Jujun, apakah bisa mengambil dari istilah tadi yang disampaikan dari hadis innamal a'malu binniyah? Apakah ketika kita beramal tanpa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika 4 amalan tadi tanpa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan gugur sehingga amalan-amalan itu akan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana itu Kiai Jujun? Niat itu bisa yang diucapkan memang karena ada rukunnya. Bisa tanpa diucapkan karena memang itu sudah perintah Allah, kayak birrul walidain. Tidak perlu saya berniat untuk berbuat baik pada orang tua. Meskipun tidak diikrarkan, tapi sikap kita yang berbuat baik pada orang tua sudah dinilai dicintai Allah. Tapi kalau misalnya wudhu harus niatnya diucapkan dengan lisan, dibetulkan, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan dengan anggota badan. Itu niat. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil jinan, amalum bil arkan. Nah, jadi ada yang secara include tidak diniatkan pun itu sudah perintah Allah gitu kan, yang tadi yang dan bukan menjadi rukun bahwa saya jihad fisabilillah, berniat untuk jihad fisabilillah, lakukan saja gitu kan, jihad fisabilillah. Saya berniat berbuat baik pada orang tua, niatkan di hatinya cukup aja. Saya berniatkan, tapi meskipun tidak berniat karena birrul walidain sudah diperintahkan oleh Allah, maka ketika Anda melakukan birrul walidain itu sesungguhnya sudah menjadikan Anda dicintai oleh Allah. Baik, menarik sekali apa yang jadi pembahasan pada siang hari ini, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas di sesi diskusi ini. Tetaplah di Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dan saya masih ada satu penanya dari para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya dengan tema besar kita, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Anam kami persilakan untuk berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Jujun Junaidi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait 3 amalan hadis, 3 amalan yang dicintai oleh Allah tadi, ada salah satunya berjihad di jalan Allah. Apakah menjadi guru termasuk berjihad di jalan Allah? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Jujun. Insya Allah Anda menjadi pengajar untuk mencerdaskan anak-anak kita, supaya anak-anak selain cerdas juga beramal soleh, menjadi anak soleh. Insya Allah itu adalah jihad fisabilillah. Oleh karenanya mudah-mudahan para guru-guru yang selama ini bertugas tanpa pamrih, tanpa tanda jasa, baik itu guru ngaji atau guru apapun, guru dalam pengertian adalah pendidik yang mendidik anak-anaknya menjadi orang anak yang cerdas, yang pintar, menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara baik. Maka saya doakan semoga mereka mendapat pahala jihad fisabilillah di hadapan Allah. Karena mempersiapkan generasi itu bukan persoalan gampang. Apalagi pada zaman sekarang, Mas Sofyan, sekarang ini lebih berat tantangan mendidik anak dibanding era-era zaman saya. Zaman saya mainnya cuma gatrik, galah gitu kan. Main padati mau di kampung begitu kan. Karena teka beli mobil jadi beli main padati di turunan begitu. Kalau sekarang anak tidak jalan kemana-mana, di kamar, tapi semua pengaruh dunia masuk. Betul nggak? Ada anak yang ditemukan tahu ibu yang ditemukan dia
yang kelihatan ibunya main handphone, anaknya main handphone. Ternyata pas lewat orang melihat itu anaknya sedang melihat film porno. Sampai ditegur itu ibunya, ibu kok tidak dilihat si anaknya sedang melihat film porno, naudzubillah. Ini berbahaya, makanya jadi pendidik sekarang itu lebih berat daripada jadi pendidik zaman dulu. Dulu kalau ngajar ngaji, ihdinas siratal mustaqim. Ceklokeun, ihdinas siratal ceklok mustaqim. Aslinya si kiainya rada sebel dijitak. Ustadz galak, katanya begitu kan. Paling begitu aja gitu, butuh sekarang butuh kesabaran yang lebih ekstra lagi kalau sekarang. Karena apa? Karena Masya Allah ketika guru sekarang menjewer anaknya saja dilaporkan ke Komnas HAM. Benar gak? Kalau dulu saya laporan pada bapak saya, tadi saya diberdirikan di depan karena apa? Karena ya itu salah kamu. Bagus Pak, bahkan datang bapak saya ke gurunya bilang, sok Pak dikumahakeun, silakan mau digimanain juga, terserah. Bilang kalau dia salah hukum Pak, begitu. Kalau dulu mah diserahkan ke guru teh. Sekarang mah gurunya ngegeplok aja sedikit pakai buku pok. Oh itu adalah pelanggaran orang tua, dilaporkan ke polisi. Padahal bagaimana etika orang tua pada guru berbahaya. Awas, ini penting nih saya sampaikan mumpung ada yang nanya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani punya seorang murid. Muridnya biasanya bekerja aja. Jadi disuruh oleh Syekh Abdul Qadir, makan sisa Syekh Abdul Qadir dikasihkan ke anak itu. Maka ada pengadu domba pada bapaknya. Bapaknya datang, betul Tuan Syekh anak saya itu seperti itu? Iya. Kalau begitu saya kata mau bawa saja, bawa pulang saja anak saya kalau suka disuruh-suruh sama Tuan Syekh. Karena saya mau ingin anak saya itu dididik bukan disuruh-suruh. Ya silakan dibawa pas di jalan karena bapaknya itu pintar juga. Ditanya masalah-masalah agama ternyata terjawab oleh anaknya. Makanya dia balik lagi. Tuan Syekh maaf saya tadi sudah buruk sangka katanya. Saya mau serahkan lagi ternyata anak saya bisa ngaji. Ditanya oleh saya dites oleh saya di jalan bisa. Bagaimana kata Syekh Abdul Qadir? Saya tidak menerima lagi. Keberkahan ilmu anakmu itu sudah dicabut oleh suudzonnya bapaknya kepada gurunya. Makanya hati-hati. Ya insya Allah jihad fisabilillah tuh. Masya Allah, amin, amin, amin. Nah, Yai Haryasaka mungkin bisa ditambahkan apa yang tadi disampaikan. Kita telah mengetahui bersama ada 4 apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diantaranya amalan-amalan atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi, Yai. Amalan-amalan apa saja yang justru tidak dicintai Allah, yang justru mungkin selama ini kita tidak sadar mengamalkannya, namun itu sebenarnya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa disampaikan, Yai Haryasaka, silakan. Iya, amalan yang tidak dicintai itu sederhana saja ketika dia melakukannya bukan karena Allah. Buruk, walaupun wujudnya haji, walaupun wujudnya sholat, walaupun wujudnya mengeluarkan uang sodakoh. Kalau tidak dilakukan karena Allah, jelek. Tidak ada nilai dan dia ketika kembali itu kecewa. Saya justru ingin memberikan, ada satu yang lebih melengkapi itu begini. Salah seorang sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal pernah bertanya dan ternyata itu pertanyaan yang terakhir dalam hidupnya karena Nabi wafat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an ahabbal a'mal. Ya Allah Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini Ibu tadi kalau ingin menyempurnakan, dan ini sulit-sulit, gampang sulit. Antamuta walisanu karatbun an zikrillah. Kau kalau mati nanti, ketika kau mati lidahmu berzikir menyebut nama Tuhan. Nah, kalau begitu di samping yang diucapkan oleh Kiai Jujun itu, amalan 4 yang begitu sangat luar biasa yang bisa kita lakukan setiap saat itu zikir. Saya pernah ke Cibaregbek, ya, ada di situ air terjun. Ternyata orang dilatih menyebut nama Allah itu tapi dengan suara sekeras-kerasnya. Allah, 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 berapa? 300. Nanti istirahat dipegang kepalanya, suruh 1000. Allah, keras dengan suara gemuruh air itu, maka dia tidak mengganggu siapapun, tetangga pun. Terus 1000, 3000, 10.000. Terus kalau sudah panas suruh istirahat.
terus lagi. Oh subhanallah, ternyata kalau dilatih dengan suara keras itu, walaupun saya diajak ngobrol bertamu dengan ustadz-ustadz kita ini, hatinya tetap nyebut Allah, 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 Allah. Itulah orang yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang paling jelek itu, bahkan buruk, bahkan dia menyesal melakukannya, melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dan amalan yang paling bisa dilakukan setiap saat tanpa melihat situasi dan kondisi adalah menyebut nama Allah. Dan itu sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi, Yai Haris Hakam dan juga Yai Haji Jujun Junaidi. Semoga kita mendapatkan keistiqomahan, bahkan mendapatkan update diri kita atau niat kita untuk selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yai Haji Haris Hakam. Saya Muhammad Sofyan mengakhiri acara ini dan juga seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil fakri wa dhul wa ashimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da wa syayatin. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami' umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair, hasil muradana bil khair, hasil muradana bil khair. Allahumma aslih baina qulubina birahmatika ya rahmana ya rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.